Perkenalkan, nama saya Jennifer Syaputri dengan NPM 221420037 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu yang berjudul Warga Negara dan Pancasila, dengan dosen pengajar yaitu Bapak Maludin Panjaitan. Berikut adalah hasil presentasi saya. Warga negara. Poin pertama yaitu warga negara adalah sekelompok individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Pentingnya terbentuk suatu negara adalah warganya. Kata warga negara berasal dari bahasa Romawi, yaitu kata civis atau civitas. Artinya yaitu anggota warga yang berasal dari city or state. Poin kedua, warga negara sendiri merupakan penduduk serta individu setanah air. Orang yang bisa disebut warga negara dapat berupa penduduk lokal. Poin yang ketiga yaitu warga negara berdasarkan tempat lahir. Kewarganegaraan salah satu dan dari orang tuanya atau naturalisasi dari hak dan tanggung jawab penuh sebagai anggota bangsa atau komunitas politik. Istilah warga negara dibagi menjadi dua kategori yang diatur berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahannya yaitu yang pertama, warga negara asli atau pribumi, penduduk asli sebuah negara tersebut. Seperti contoh warga negara Indonesia yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Toraja, Bali, Aceh, serta etnis keturunan negara Indonesia yang lainnya. Poin yang kedua yaitu warga negara asing atau Fremdeling, penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara, seperti pada contoh warga negara Indonesia yang berasal dari suku Cina atau Tionghoa, India, Belanda, Eropa, Arab, dan masih banyak lagi. Perbedaan antara kelompok warga negara dengan asing terletak pada hubungan yang ada antara negara dengan masing-masing kelompok tersebut. Hubungan antara negara dengan warga negara lebih erat dibandingkan hubungan antara negara dengan orang asing. Status sebagai warga negara maupun sebagai penduduk mempunyai konsekuensi hukum, yaitu tentang hak dan kewajiban. Hal ini lebih luas dari status sebagai penduduk. Dalam pembagian penduduk menjadi warga negara sangat penting, karena adanya hak dan kewajiban yang berbeda dari masing-masingnya. Hak dan kewajiban penduduk yang bukan warga negara sangatlah terbatas. Apa fungsi warga negara? Yang pertama, menghormati HAM yang dimiliki pada setiap manusia dalam kehidupan berkelompok maupun individu. Yang kedua, menaati peraturan dasar hukum yang berdaulat serta sistem pemerintahan yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, menetapkan pemersatuan negara, itu mengikuti upaya pembelaan negara baik dalam proses pembangunan cita-cita bangsa atau hal yang berdaulat lainnya. Warga negara Indonesia. Seorang warga negara Indonesia atau WNI adalah orang-orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia merupakan sekelompok individu yang memiliki dasar undang-undang serta perjanjian maupun peraturan yang berlaku sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sudah menjadi warga negara Republik Indonesia sejak saat itu. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dipandang sebagai negara hukum, baik kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk anggota negara diatur dalam undang-undang. Dalam perolehan status kewarganegaraan Republik Indonesia, melalui proses pewarganegaraan, warga asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda
atau memiliki status dua negara sekaligus. Pancasila, yaitu artinya sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal dari zaman Majapahit abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, selain mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau berasal dari bahasa Sanskerta, Pancasila punya arti yaitu pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu Pancasila Krama. Pada 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yang terkandung nilai-nilai kehidupan bernegara yang telah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang. Adapun rumus ideologi utama Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Pancasila. Pancasila menghasilkan bukti pengukuran perilaku untuk sila pertama hingga sila kelima, yaitu sikap terhadap Tuhan, identifikasi dengan kemanusiaan, patriotisme, dukungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, dan humanitarianisme. Indonesia dilambangkan sebagai seekor burung Garuda yang di dadanya terdapat 5 simbol yang mewakili sila Pancasila. Yang pertama ada bintang yang melambangkan sila pertama, yang kedua ada rantai yaitu sila kedua, pohon beringin yang bertempat pada sila ketiga, kepala banteng yang merujuk pada sila keempat, dan yang terakhir yaitu padi dan kapas yang merujuk pada sila kelima. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai kehidupan masyarakat dalam acuan yang merupakan pencapaian serta nafas jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila lahir dari bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, bentuk peran yang menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia sebagai landasan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Pancasila sebagai pandangan hidup yang merupakan basic belief system karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar dan nilai praktis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Lalu, Pancasila sebagai ideologi nasional sekaligus merupakan ideologi terbuka meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Adapun manfaatnya seperti menjadi ujung tombak dalam berbagai permasalahan negara yang meliputi ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Lalu, sebagai alat dalam mempertahankan kekokohan berdirinya bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi sebuah ciri khas dan jiwa sebuah bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai alat dalam pemersatu bangsa, kesatuan dan pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menjadi pandangan pedoman hidup dan cita-cita sebuah negara, bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu adalah contoh pengaplikasian Pancasila dalam kehidupan warga negara Indonesia, yaitu
sesuai dengan sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kerukunan dan damai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu warga negara memiliki derajat yang sama, sehingga dapat bersimpati dengan sesama, adil, dan saling membantu satu sama lain. Ya, persatuan Indonesia, yaitu warga negara Indonesia harus memiliki sikap rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa dan tanah air, serta bangga pada Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu warga negara harus mengutamakan kepentingan bersama tanpa adanya paksaan, namun menegakkan suatu kemusyawaraan atau berdasarkan diskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara harus bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban, agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya pada para audiens. Maaf bila ada salah kata. Diharapkan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita dapat menanamkan dalam diri kita masing-masing butir-butir Pancasila sebagai pedoman dan nilai moral dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih.